Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita bisa berkumpul di siang hari ini untuk melaksanakan talabul ilm atau menuntut ilmu, yang mana belajar agama Islam salah satu dari ibadah yang terbesar, salah satu dari bentuk ibadah yang terbaik. Dan Nabi SAW mengatakan tentang salah satu keutamaan dari belajar ilmu agama, sebuah hadis yang sering sekali kita dengar. Hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Hadis ini menjelaskan dua hal. Menjelaskan orang yang belajar ilmu agama, maka yang pertama janjikan untuk masuk surga. Dan yang kedua, bukan cuma masuk surga, tapi dijanjikan kemudahan untuk masuk surga. Apa perbedaannya? Karena jalan seorang nanti untuk bisa masuk ke dalam surga itu bermacam-macam. Ada yang mudah masuk surga, ada yang sulit. Semudah-mudahnya ada yang masuk surga, kata Nabi SAW, bi ghairi hisabin wala azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Alias amalannya nggak dihisab sama sekali. Langsung Allah arahkan dia ke surga. Semudah itu. Di sisi yang lain, ada orang yang masuk surga dengan cara yang sulit. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan tentang orang terakhir yang masuk ke dalam surga murni dari rahmatnya Allah. Orang ini sudah dalam kondisi fahman, kata Nabi. Sudah menjadi arang badannya karena terbakar di Jahannam. Maka Allah keluarkan dia dari Jahannam, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Lalu Allah letakkan dia di sungai namanya Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Di situ para penduduk surga datang, fayasubbu alaihi ahlul jannah. Kemudian orang ini badannya disiram sama penduduk surga dengan air sungai tersebut. Lalu Nabi menyebutkan fayan butu kamatan butul hibbatu fi hamilis sayl. Maka badannya kemudian tumbuh sebagaimana tumbuh. Sesulit itu dia bisa masuk ke dalam surga. Sudah dalam kondisi kosong. Khusus buat orang-orang yang belajar agama, janji dari Nabi SAW bukan cuma surga, tapi sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mempermudah jalannya sampai masuk ke dalam surga. Kenapa dimudahkan oleh Allah? Karena berdasarkan kesulitan dalam belajar yang dia lalui ketika di dunia. Ketika di dunia, dia mengalami berbagai macam kesulitan. Entah malas untuk datang kajian, ngantuk untuk datang kajian, sulit untuk memahami, sulit untuk mengerti, sulit untuk mengamalkan, dan lain-lain. Walaupun sesulit-sulit itu dia belajar, tapi dia nggak pernah mundur. Makanya terkadang ada sebagian jamaah yang ketika datang kajian, apalagi baru datang kajian, terkadang ada orang yang baru datang kajian, terkadang sulit untuk mengikuti. Karena katanya ini pelajarannya sudah jauh terkadang. Sulit untuk memahami. Maka dengan kesulitan tersebut, jangan kemudian mundur. Jangan kemudian nggak datang lagi. Tapi tetap datang, tetap dia belajar dengan maksimal, maka sebagai gantinya apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Allah akan mempermudah jalannya masuk ke dalam surga. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Kemudian ibu-ibu semua rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita bahas di siang hari ini adalah sebuah tema yang sangat penting. Sebuah impian, sebuah mimpi yang dimiliki oleh seluruh manusia, muslimnya dan kafirnya. Yang solehnya maupun yang ahli maksiatnya, yang taatnya maupun yang ahli kriminalnya. Semuanya pasti bermimpi dengan ini. Yaitu mimpi untuk bisa masuk ke dalam surga. Orang sebejat apapun, sejelek apapun akhlaknya, bahkan setinggi apapun tingkat kriminal yang sudah dia lakukan, tetap kalau ditanya masuk surga apa neraka? Surga. Mau orang sudah maling miliaran rupiah, sudah korupsi triliunan, kalau ditanya masuk surga apa neraka? Surga. Nggak ada yang masuk neraka. Semuanya masuk surga. Maka kita katakan ini impian tertinggi yang dimiliki oleh seorang muslim dan juga setiap muslimah. Nah, Allah Ta'ala dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang berbagai gambaran dari surga di dalam Al-Quran dan hadisnya. Yang tujuannya apa? Tujuannya memotivasi kita supaya kita itu semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal, semangat untuk berdoa, semangat untuk meninggalkan maksiat. Demi apa? Supaya bisa masuk surga. Maka di kajian ini Anda akan sampaikan ada 2 poin besar. Yaitu yang pertama, Anda bakal sampaikan tentang beberapa gambaran dari surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, yang bisa mengantarkan supaya bisa masuk ke dalam surga. Maka yang pertama, Anda akan sebutkan beberapa dari kenikmatan surga itu sendiri, yang tujuan untuk memotivasi kita semua. Yang pertama, kenikmatan surga itu tidak terbayangkan. Allah Ta'ala katakan di surat As-Sajdah di ayat ke-17, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, jazaan bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Apa yang kita miliki dari panca indera kita, yang penggunaannya itu terbatas dalam fungsinya, terbatas dalam penggunaannya, bahkan badan kita punya masa kadaluarsa. Kapan? Ketika sudah meninggal, sudah mati. Itu menunjukkan panca indera kita ini punya batasan. Tangan kita ada batasannya. Tempat yang jauh kita nggak bisa meraih. Kaki kita ada batasannya. Kita capek berjalan. Mata kita pun demikian. Kita nggak bisa melihat tempat terlalu jauh. Kemudian semua panca indera kita, telinga kita pun punya batasan. Kalau banyak orang semuanya berbicara kepada kita dengan temanya, judulnya masing-masing, kita nggak bakal bisa pahami, ya kan? Itu menunjukkan keterbatasan pendengaran kita. Salah satu alat dalam badan kita yang juga terbatas, namanya akal. Akal yang dimiliki oleh manusia itu terbatas fungsinya. Ada ujungnya. Karena apa yang masuk ke dalam akal, itu semuanya berdasarkan dari apa yang pernah kita lihat, atau dari apa yang pernah kita dengar. Itu sumber dari pengetahuan wawasan yang ada dalam otak kita, dalam akal kita. Makanya terkadang banyak hal yang kita nggak bisa bayangkan, kita nggak bisa gambarkan. Maka diantaranya adalah surga. Yang Allah siapkan di sana, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala katakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin, ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbin bashar. Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati sedikit pun. Nggak pernah. Kita lihat dalam hal dunia aja, hal yang ada, bukan nggak ada. Cuma terkadang kita nggak terbayangkan. Mungkin ada yang sudah pernah atau belum pernah umroh,
Atau dulu ingat waktu pertama kali umroh, mungkin kita sering lihat di TV, oh Ka'bah seperti itu, Masjidil Haram seperti itu. Tapi lihat ketika kita datang ke sana, ternyata lebih agung, ternyata lebih mewah, ternyata lebih menyentuh hati. Ternyata selama ini yang kita lihat tidak semegah dari ketika kita melihat langsung. Itu sesuatu yang bisa kita lihat loh itu. Dulu ibu-ibu, bayangkan bagaimana punya pasangan, bagaimana punya anak, indahnya, mungkin sebelum menikah atau sebelum punya anak. Membayangkan, kemudian ketika punya pasangan, ketika punya anak, melihat bagaimana nikmatnya. Itu sesuatu yang mungkin, tapi kemudian ketika terjadi, ternyata lebih besar daripada itu semua. Surga itu lebih besar daripada itu. Dan gak bisa terbayangkan sama sekali. Gak pernah dilihat, gak pernah dengar. Lebih besar daripada itu semua. Anda berikan contohnya, adalah yang Allah Ta'ala sebutkan di surat Muhammad. Allah sebutkan di surat Muhammad di ayat yang ke-15. Allah katakan, Masalul jannati allati wu'idal muttaqun. Perumpamaan taman surga ini dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada sungai yang airnya itu tidak payau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Di situ ada sungai yang sungai itu terbuat dari susu dan tidak pernah berubah rasanya. Susu yang murni, yang baru diperah dari seekor sapi, berapa lama kuat? Kalau nggak dimasukin kulkas, cuma beberapa jam, 2 jam, basi. Jadi bayangkan bagaimana caranya bisa sungai terbuat dari susu. Kata Allah, lam yataghayyar ta'mu. Nggak bakal berubah rasanya. Nggak bisa terbayangkan ini gimana caranya. Mungkin terbayang, dari hewan apa? Susunya sumbernya dari mana? Oh, itu nggak terbayangkan sama kita. Bisa jadi sebanyak itu, kemudian nggak berubah sama sekali. Kemudian yang ketiga kata Allah, wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Ada sungai yang terbuat dari khamr yang lezat bagi orang yang meminumnya. Dan khamrnya ini tidak memabukkan sama sekali. Dia mendapatkan kelezatan dari minum khamr, tapi nggak memabukkan. Di dunia namanya khamr, terkadang rasanya nggak enak. Yang dicari sama orang itu efeknya terkadang. Mabuk. Orang pengen biar hilang stresnya, kata dia, biar fly, biar hilang, kata dia. Tapi akhirnya mabuk. Yang penting stresnya hilang. Padahal kalau dibilang rasanya, balik yang nggak suka, rasanya nggak enak. Cuma yang dipilih efeknya itu yang luar biasa. Adapun khamr nanti yang ada di surga, khamrnya nanti itu tidak memabukkan, tapi rasanya enak. Kemudian wa anharu min asalin musaffa. Yang keempat, ada sungai yang terbuat dari madu yang murni. Gimana caranya? Dari lebah apa? Sebesar apa rumah lebahnya yang diambil? Bisa madu jadi sungai. Dan Ustaz, madu gimana ngalirnya, Ustaz? Madu kan lengket. Nanti lengket banyak gula. Itu pemikiran di dunia itu. Makanya Anda katakan tadi, apa kenikmatan di surga nggak bisa dibayangkan sama sekali. Kesamaannya, kata Ibnu Mas'ud, hanya terkadang kesamaan di namanya aja. Susu, sama-sama susu. Tapi hakikatnya seperti apa nanti susunya? Nggak tahu. Madunya juga seperti apa? Ya kita nggak tahu. Ini luar biasa kenikmatan surga. Kemudian, yang kedua, dari kenikmatan di surga, kenikmatan di sana itu bisa diraih tanpa kepayahan sama sekali. Nggak capek sama sekali. Di antaranya Allah katakan di surat Al-Haqqah. Allah katakan, Qutufuha daniyah. Di sana itu banyak pohon, dan dahan-dahannya itu dekat rendah. Yang membuat buahnya itu mudah untuk dipetik. Kadang kita ada pohon rambutan, sudah panen, banyak buahnya, merah-merah semua. Pengen? Gimana cara ngambilnya? Manjat. Capek. Manjat kalau bisa manjat. Kalau enggak, ambil galah. Apa diambil pakai galah. Belum kalau semut terang-terangnya jatuh. Payah kan? Di surga, pohonnya yang dekat sama kita. Qutufuha daniyah, kata Allah.
dahannya itu rendah, tinggal petik aja gampang. Kemudian Allah katakan di surat yang lain, di surat Al-Waqi'ah, di ayat ke-17. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. 23. Di Al-Waqi'ah ayat 17 sampai 18. Allah katakan mereka penduduk surga dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Jadi setiap penduduk surga mau tinggal dipanggil ini anak-anaknya datang, disiramin air, dikasih minum. Nggak pakai capek-capek ngambil dulu ke sungai. Enggak. Itu mudahnya. Kemudian di ayat yang lain atau di dalam hadis. Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya para penduduk surga itu nggak buang air kecil, nggak buang air besar. Yang mana itu terkadang kepayahan di dunia. Nabi SAW bersabda, Ya'kulu ahlul jannah fiha wa yashrabun wa la yataghawwatun. Penghuni surga nanti akan makan dan juga minum. Namun mereka tidak pernah kencing ataupun buang air besar. Wala yamtakhitun wala yabulun walakin ta'amuhum dzaka jusya'un karashhil miski. Dan bahkan mereka tidak pula mengeluarkan ingus, hanya saja mengeluarkan keringat yang wanginya bagaikan minyak misk. Yulhamuna tasbih wal hamd kama yulhamuna nafs. Mereka bernafas dengan ucapan tasbih dan tahmid bagaikan jiwa yang bernafas. Dalam satu riwayat Hajjaj menyebutkan, dan itulah makanannya, makanan penduduk surga. Dengan tasbihnya, dengan tahmidnya. Ini luar biasanya. Tidak ada rasa capek, tidak ada mules, tidak ada kebelet sama sekali. Benar-benar semuanya tinggal enak-enaknya aja. Kemudian di antara kenikmatan surga, itu kenikmatannya selalu bisa dinikmati. Atau yang ketiga, kenikmatannya selalu bertambah. Kenikmatannya itu selalu bertambah. Jadi nggak pernah stuck, tapi nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Di antara dalilnya dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, Inna fil jannati lasuqan. Di surga itu ada sebuah pasar. Ya'tunaha kulla jum'atin. Yang didatangi oleh para penduduk surga setiap hari Jumat. Fatahubbu rihus syamal. Kemudian para penduduk surga itu diterpa angin dari sebelah kirinya. Fatahtu fi wujuhihim wa thiyabihim. Kemudian menerpa wajahnya serta pakaiannya. Fayazdaduna husna wa jamala. Kemudian mereka pun bertambah indah dan tampannya hanya sekedar gara-gara kena angin itu aja. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala. Kemudian mereka pun pulang ke rumahnya, ke keluarganya. Ternyata yang di rumah pun keluarganya sudah makin indah, makin cantik. Fayaqulu lahum ahluhum wallahi. Maka kemudian keluarga mereka mengatakan, demi Allah, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Demi Allah, kamu bertambah cantik, bertambah indah. Fayaquluna wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala. Kemudian dijawab, kamu juga tambah ganteng, tambah indah. Jadi bertambah terus, gak pernah stuck, dan saling memuji satu sama lain. Ini luar biasa penduduk surga. Adapun perhatikan bagaimana di dunia, kecantikan, ketampanan, itu ada puncaknya. Yang setelah puncak, sisanya hanya penurunan. Dan setiap orang melalui tempo yang berbeda-beda. Ada yang cepat tua, ada yang tuanya lambat, ada yang keriputnya cepat, ada macam-macam caranya. Yang mana semuanya cepat atau lambat pasti mengalami penuaan. Betul? Kecantikannya berturun, ketampanannya berturun, dan lain-lain. Itu di dunia seperti itu. Adapun di surga bertambah terus, naik, terus naik, terus naik, terus. Itu kenikmatan di surga. Kemudian yang keempat, kenikmatan di surga itu selalu bisa dinikmati. Selalu bisa dinikmati. Di antara dalilnya di surat Ar-Ra'd, di ayat ke-35. Allah mengatakan, ukuluha daimun wa zilluha.
buahnya itu tidak ada hentinya, dan begitu pula naungan dari pohonnya. Ini berbalik dengan apa yang terjadi di dunia. Di dunia sebuah pohon, setiap pohon itu ada musimnya. Ada musim berbuah, sama musim paceklik, atau musim tidak berbuah. Ada waktunya panen, ada waktunya tidak. Ada waktunya pohon itu rindang, ada waktunya pohon itu berguguran. Kadang kita nyari satu buah, di bulan ini nggak ada, lagi nggak musim mas. Ada di bulan nanti, dan harganya kalau ada pun sekarang lebih mahal. Tapi ketika panen bisa murah di mana-mana. Nah, ada pun di surga, mau kita cari buah apapun semuanya ada, tidak ada hentinya. Dan begitu pula naungannya. Nggak ada namanya musim gugur. Berarti di surga. Allah katakan di surat Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tashtahi. Dan di dalamnya kalian memperoleh apapun yang kalian inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apapun yang kalian minta. Jadi mau apapun ada. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Semua yang kalian inginkan semuanya ada. Kemudian yang kelima di antara kenikmatan surga, kenikmatannya abadi dan tidak akan membuat bosan. Orang kalau beli mobil mewah, taruhlah Mercedes-Benz, harga sekian miliar, enak? Tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun dengan mobil yang sama. Mau ganti nggak? Mau. Udah mulai bosen. Pakai tas apa? Hermes. Tas apa lagi? LV. Bagus. Berapa lama dikatakan bagus? Sebulan? Masih suka sebulan? 2 bulan? Setahun? Kecintaan dan nurun. Bosen. Itulah kenikmatan di dunia. Barang sebagus apapun bakal ada sampai tahap bosen. Sebagus apapun, semahal apapun. Adapun di surga, nggak ada bosan. Semuanya abadi kenikmatannya. Di antara di surat Al-A'la, sering kita baca, Allah Ta'ala mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya, wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi. Padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan juga lebih kekal. Lebih kekal kenikmatannya. Lalu dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inna rajula min ahlil jannah la yu'aniqul hawra 70 sana la yamalluha wa la tamalluhu. Ini bagi para laki-laki. Sesungguhnya seorang laki-laki penghuni surga akan memeluk seorang wanita bidadari selama 70 tahun dipeluk sama dia. La yamalluha wa la tamalluhu. Itu laki-laki nggak bosan sama bidadari ini, bidadari itu pun nggak bosan sama dia. Ada bosannya sama sekali. Tapi pertanyaannya, terkadang timbul pertanyaanku. Sebelum nanti ada yang nanya. Mana sih lebih cantik? Bidadari sama saya nanti di surga. Mana yang lebih cantik? Bidadari sama saya ntar di surga. Jawabannya kata para ulama, cantik-cantik ya bidadari nanti di surga. Ketika minum airnya terlihat. Yang diteguk sama dia terlihat. Tidak bisa mengalahi kecantikan wanita mukminah. Karena wanita tersebut masuk ke dalam surga dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi wanita paling cantik di surga. Adapun bidadari, dari awal dia udah ada di surga. Dia nggak mengalami kepayahan untuk bisa masuk surga. Tapi memang Allah Ta'ala siapkan dia ada di surga. Makanya kata para ulama, wanita mukminah bakal menjadi lebih cantik di surga daripada para bidadari. Jadi jangan khawatir buat para suaminya. Tetap ibu yang paling cantik di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Umurnya 33 tahun. Iya, betul. Baik, ibu semua rahimahullah. Ini diantara dari kenikmatan-kenikmatan surga. Banyak sekali semuanya bertabaran dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Di dalam Al-Quran kita sering lihat ada di surat Al-Haqqah, ada di surat Al-Waqi'ah, ada di surat Al-Insan, ada di surat
An-Naba, dan di banyak surat yang lainnya berisi tentang kenikmatan-kenikmatan surga, dan banyak juga yang berisi tentang azab-azab neraka. Yang itulah memang salah satu fungsi dari Al-Quran, memberikan motivasi kepada kita dan memberikan ancaman kepada kita dari bahaya neraka. Di sinilah pentingnya kita untuk tadabbur Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan sama Allah bukan cuma sekedar jadi bacaan, jadi dongeng, tapi itu petunjuk, hudal lil muttaqin, kata Allah. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka setiap petunjuk bisa bermanfaat kalau dibaca dan dipahami. Kalau nggak paham, nggak bakal manfaat. Sama kita mau jalan ke suatu tempat, kita nyalain GPS. Kalau kita nggak ngerti, itu GPS bahasa apa, kita nggak bakal paham. Biasa ngomong bahasa Cina misalnya. Terkadang di nyalainnya bahasa Indonesia, karena nggak ngerti. Untuk GPS bisa kita paham, bisa manfaat buat kita, harus kita pahami, baru kita bisa sampai ke tempat tujuan. Sama Al-Quran, Al-Quran ini dalam tanda kutip GPS, petunjuk buat kita, untuk kita bisa sampai ke surga. Gimana caranya? Ya harus dipahami Al-Quran. Makanya PR kita sama Al-Quran itu banyak. Al-Quran harus dibaca, Al-Quran harus dihafal, Al-Quran harus dipelajari, Al-Quran harus tadabburi, Al-Quran harus diamalkan, Al-Quran harus diajarkan. Jadi jangan sekali-sekali kita bilang kita nggak ada kerjaan, nganggur. PR kita ini banyak sama Al-Quran. Belum lagi PR-PR yang lain. Belum tentang hadis-hadis Nabi SAW, belum tentang fikih-fikih ibadahnya. PR kita ini banyak masalah agama. Tapi begitulah manusia, dia nikmati perjalanannya. Yang penting dia terus belajar, dia terus giat. Ingatlah bagaimana tadi hadis yang tadi kita sampaikan di awal. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Nah, Ibu semua rahman wa rahmakumullah. Kita kembali lagi ke pembahasan. Tadi kita menyebutkan beberapa dari kenikmatan-kenikmatan di surga. Dan ternyata kenikmatan di surga ini hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang berusaha meraihnya. Oleh orang-orang yang memang mengharapkannya. Orang-orang yang memang beramal. Sekedar mimpi, sekedar harapan tidak membuat seorang otomatis masuk surga. Dalam masalah dunia aja, masalah dunia, untuk kita mau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus kerja. Kita nggak kerja nggak bakal bisa. Orang pengen jadi orang kaya di dunia, nggak mau kerja, dibilang orang gila. Ini kita ngomongin dunia loh. Sesuatu yang Allah Ta'ala bagikan ke muslim dan ke kafir. Dunia dibagiin sama Allah, saking nggak berharganya. Mau yang muslim dikasih, mau yang kafir dikasih, semua dikasih sama Allah dunia. Karena saking nggak berharganya. Maka dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran syurbatama." Kalau nilai value dari dunia ini setara dengan value nilainya sayap seekor nyamuk, Allah nggak bakal memberikan orang kafir walaupun cuma seteguk air. Kalau value dari dunia ini setara dengan apa? Sayap seekor nyamuk. Satu minum gelas Allah nggak kasih. Tapi ternyata kita lihat orang-orang kafir bukan cuma minum, kaya raya ada yang di dunia ini. Berarti menunjukkan value-nya dunia jauh kalau dibandingin dengan sayap seekor nyamuk. Rendah sekali. Makanya Allah bagi-bagi dunia. Sebagi-bagi, sehina-hinanya itu, kalau mau dapat kenikmatan dunia, harus usaha. Nah, apalagi kita berbicara tentang masalah surga. Yang surga nggak Allah bagi-bagi. Surga ini disiapkan sama Allah. Kata Allah untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Bukan buat semua orang. Allah nggak pernah bilang orang kafir nggak pernah dapat dunia. Orang kafir bisa dapat dunia. Tapi surga, Allah nggak pernah bilang orang kafir bisa dapat surga. Uiddat lil muttaqin. Buat orang-orang kafir, Allah menceritakan apa? Tentang neraka. Fattaqun nar lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil muttaqin. Hati-hatilah dengan neraka yang bahan bakarnya itu batu dan juga manusia, dipersiapkan buat orang-orang kafir.
Maka ketika dunia aja digapai harus dengan usaha, apalagi surga. Yang khusus, maka butuh lagi untuk kita perjuangkan. Makanya Allah katakan di surat Az-Zukhruf, di ayat ke-72, Allah katakan, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amalan-amalan yang dahulu kalian itu kerjakan. Lihat kata-kata diwariskan karena amalan. Jadi kasih sebab, bukan gratis. Di ayat yang lain, di surat Maryam, di ayat ke-63, Allah katakan, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Diwariskan kepada hamba yang selalu bertakwa. Berarti yang nggak bertakwa nggak dikasih sama Allah. Dia dikasih syarat sama Allah. Ini menunjukkan kalau orang mau surga, ya harus ibadah, harus beramal. Sebelum kita lanjutkan, timbul pertanyaan dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, lan yadkhula ahadun amaluhu al-jannah. Tidak akan seorang itu masuk surga disebabkan karena amalannya. Disebabkan karena apa? Amalan. Tidak ada orang masuk surga karena amalannya, kata Nabi SAW. Tapi para sahabat mengatakan, wa anta ya Rasulullah, wala ana, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu. Begitu juga aku enggak, kata Rasulullah. Kecuali karena Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Berarti Nabi SAW menjelaskan, sebab utama untuk seorang masuk surga adalah karena apa? Karena rahmatnya Allah. Itu sebab utama. Tapi apakah kemudian ketika Nabi jelaskan sebab utamanya rahmat, kemudian Nabi merintahkan kita nggak usah ibadah? Nabi tetap perintahkan kita untuk ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu sebab untuk mendapatkan rahmat. Rahmat kemudian sebab untuk masuk ke dalam surga. Itulah jalurnya. Yang maksudnya adalah jangan kemudian seorang ujub, terpukul sama amal ibadahnya sendiri, ngerasa kalau dia ibadah otomatis lompat bisa masuk surga. Nggak bisa. Jalurnya amal ibadah dirahmati oleh Allah baru bisa masuk surga. Makanya di antara tujuan kita ibadah itu supaya dapat rahmatnya Allah. Dan kita nggak bisa hanya mengandalkan ibadah kita untuk masuk surga. Walau sulitnya luar biasa. Hampir nggak mungkin. Kenapa? Amal ibadah kita penuh dengan cacat. Penuh dengan kekurangan. Penuh dengan tidak khusyuk. Penuh dengan pikiran kemana-mana. Penuh terkadang dengan garuk-garuk sini, garuk-garuk sana. Belum benerin ini, benerin itu. Belum dengan matiin HP yang bunyi. Belum ngelirik sini, ngelirik sana. Itu kan mengurangi kualitas dari ibadah. Belum lagi kalau kita berbicara, nggak ada tadabbur dalam bacaan. Kita baru ngomongin sholat, belum ibadah yang lain. Saat takbir, nggak ada tadabburnya. Apa maksud dari takbir? Apa maksudnya? Yang penting Allahu Akbar aja. Nggak ada tadabburnya sama sekali. Padahal ada maksudnya. Ketika seorang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti dia meyakini semua urusan lain itu kecil, nggak ada yang sebanding dengan Allah. Allah Maha Besar. Dia lupakan urusan-urusan yang lain. Dia membaca Al-Fatihah ditadabburi sama dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sekarang boro-boro tadabburi artinya Al-Fatihah aja nggak tahu. Disuruh artiin Al-Fatihah sendiri, suruh terus bahasa Indonesia, ayat pertama sampai akhir bisa. Belum semua itu. Banyak yang nggak bisa. Nah sekarang gimana mau tadabburi? Ngerti aja nggak ayatnya tentang apa? Nabi SAW pernah sholat malam dari tengah malam sampai subuh cuma baca satu ayat. Bukan Nabi nggak punya hafalan yang lain, bukan. Tapi beliau mentadabburi. Saking ditadabburi yang dibaca ayat itu ya terus. Beliau sampai nangis-nangis, cuma baca gara-gara baca satu ayat. Itu butuhnya tadabbur. Nah ini menandakan kurangnya kita. Karena kurangnya kita dalam beramal, buruknya kualitasnya, sulit untuk mendapatkan rahmat Allah.
Maka di situ kita berharap kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa kita. Makanya di antara ketika selesai sholat, kita diperintahkan untuk baca apa? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di antara sebabnya apa? Karena banyaknya kemaksiatan atau kurangnya seriusnya kita, jeleknya kualitas kita dalam sholatnya. Maka kita disuruh istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Supaya diberikan rahmat sama Allah. Makanya sekali lagi yang dijelaskan, amal ibadah sebuah kewajiban. Tapi tidak bisa kemudian memberikan jaminan masuk surga. Untuk masuk ke dalam surga, amal ibadah kita ini, kita harus diberikan rahmat oleh Allah. Ketika sudah mendapatkan rahmat dari Allah, baru bisa masuk ke dalam surga. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Kemudian Ibu warahmatullah, kita akan masuk ke pembahasan beberapa bentuk ibadah yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surga. Beberapa bentuk ibadah yang bisa mengantarkan seorang masuk ke dalam surga. Yang pertama, dan ini yang paling mutlak, adalah beriman kepada Allah. Apa sih beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah itu menjaga tauhid kepadanya dan menjauhi kesyirikan. Dan ini sebab mutlak. Orang yang tidak punya keimanan kepada Allah, tidak menjaga tauhidnya, nggak bakal bisa masuk surga. Apa sih tauhid? Yaitu tidak mempersekutukan Allah dalam beribadah. Tidak mempersekutukan Allah dalam berdoa. Tidak mempersekutukan Allah dalam beristighatsah. Tidak mempersekutukan Allah dalam memohon hajat. Minta hanya kepada Allah, nggak kepada yang lain. Dalam berdoa, dalam berharap, nggak berharap kepada makhluk. Itu namanya tauhid. Orang yang beriman dan juga beramal soleh. Mereka adalah penduduk surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Kalau katakan siapa penduduk surga? Walladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu penduduk surga. Berarti yang nggak beriman, nggak beramal soleh bukan penduduk surga. Lalu dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yushriku bihi syai'a dakhalal jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, tidak mempersekutukan dirinya dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Berarti dia meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah. Dan ini menjadi PR buat kita semua. Yaitu PR untuk lebih mengenal apa sih syirik. Syirik itu bukan iri, bukan dengki, bukan hasad sama orang lain. Syirik itu mempersekutukan Allah dalam beribadah. Ketika dia berdoa, terkadang bukan cuma menyebut nama Allah, tapi dia sebut yang lain juga. Ada yang berdoa dalam doanya bukan sebut nama Allah dan nama Nabi Isa. Itu kan syirik. Bahkan yang lebih parah, ada orang yang berdoa bukan nyebut nama Allah, yang disebut nama orang lain. Wahai Syekh Fulan, berikan saya ini. Kabulkan hajat saya ini. Saya belum punya anak. Tolong mudahkan saya untuk mendapatkan anak. Dia berdoa. Ini orangnya udah meninggal. Dan ini banyak terjadi. Makanya di antara bentuk kesyirikan. Orang yang mentauhidkan Allah hanya minta kepada Allah. Hanya berharap kepada Allah. Dan Allah janjikan. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dirinya. Itu orang-orang yang janjikan surga. Kemudian yang kedua, dari cara untuk masuk ke dalam surga adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika seorang menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Rasul perintahkan, menjauhi apa yang Allah dan Rasul-Nya larang, maka dia dijanjikan masuk surga. Dalam Al-Quran di surat Al-Fatah, di ayat ke-17, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa man yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima." Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai. Dan barang siapa yang berpaling, maka dia akan diazab dengan azab yang pedih. Lihat untuk siapa Allah janjikan di sini, wa may yuti'illah wa rasulah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul.
Maka ketika kita mendengarkan apa perintah dari Allah, apa perintah dari Rasul, slogannya orang-orang mukmin dengan dia mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Adapun orang yang mendengar kemudian tidak dijalankan sama dia, maka slogannya dia persis dengan slogannya orang-orang Yahudi. Sami'na wa asayna. Kami dengar, kami maksiati. Kami nggak ikuti, kami ingkari. Itu slogannya orang-orang Yahudi. Maka untuk orang yang mengaku muslim, mengaku mukmin, mengaku muslimah, mukminah, apapun perintah Allah, sami'na wa ata'na. Jangan dibenturkan dengan keperluan-keperluan duniawi. Jangan dibenturkan dengan makhluk. Kadang ada orang untuk disuruh wanita disuruh berhijab dengan hijab yang syar'i. Apa alasannya? Waduh, anak nggak bisa. Ntar apa kata orang? Apa kata ini? Apa kata itu? Ntar saya bagaimana dapat jodoh? Dibenturkan dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi dia. Selama ini dia nggak berjilbab syar'i, nggak dapat jodoh juga kan? Sama aja. Kemudian yang menentukan jodoh itu siapa? Allah yang nentuin. Kalau mau diberikan jodoh, berikan apa yang Allah Ta'ala inginkan. Di antaranya apa? Berjilbab yang syar'i. Dan ini berkaitan dengan seluruh kebutuhan kita. Kita apapun kebutuhan kita, yang pertama kali kita introspeksi adalah diri kita. Bagaimana kita memenuhi perintah Allah. Terkadang manusia itu bisa nuntut. Doanya belum dikabulkan, dituntut sama dia. Ya Allah, ini kenapa sih belum dikabulkan? Sampai sekarang belum dikabulkan. Gak mau ngeliat dirinya sendiri. Selama ini bagaimana? Apakah perintah Allah dijalankan apa enggak? Pernah ceritakan di kajian anak yang lain. Anak punya teman dari sebuah negara, bukan orang Indonesia. Dari Turki, oknum ya. Nggak semua seperti itu berarti. Nggak semua orang Turki kan kayak gitu kan. Dia sholat subuh setiap hari. Anak sering ke kamarnya dia, sering tinggal di kamarnya dia. Sekarang satu kamar itu 3-4 orang. Dia ini hampir setiap hari. Sholat subuhnya nggak tahu. Jam 9 pagi apa jam 10 pagi. Sholat apa nggak tahu. Setiap waktu sholat subuh dibangunin nggak pernah mau bangun. Masuk dalam selimut. Kututup semuanya. Tiap hari pulangnya jam 2, jam 3 malam. Tiap hari. Pakai subuh nggak mau bangun. Tiap hari seperti itu. Nanti jam 10, jam 11 bangun. Sebelum zuhur udah berangkat. Jadi kita nggak tahu nih orang sholat apa nggak. Wallahu a'lam. Suatu hari dia datang. Pulang malam-malam. Jam 8, jam 9, biasa jam 2, ini jam 8, jam 9 udah pulang. Bawa HP baru. Baru keluar iPhone baru, iPhone 8. Karena baru ingat banget. Ya iPhone 8, berarti berapa tahun yang lalu itu? 7 tahun yang lalu. Udah lama. Itu baru banget keluar, di Indonesia belum keluar. Wah, bangganya luar biasa. Anak baru beli HP baru, lihat tuh ini, lihat kameranya. Wah, luar biasa. Di setel, lihat nih suaranya. Wah, macam. Luar biasa. Bangganya. Dengan tetap kondisi ibadahnya seperti itu. Tiap hari seperti itu. 2 minggu kemudian, pulang ngamuk-ngamuk. Pulang jam 9, jam 10, pulang ngamuk-ngamuk. Dia bilang, kenapa? Handphonenya masuk ke WC. WC di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu kan WC, kalau udah masuk barang situ, udah, hilang, udah. HP-nya masuk ke situ. Habis, udah hilang. Dia pulang ngamuk-ngamuk. Tahu bilang apa? Kenapa Allah nggak adil, kata dia. Saya udah berusaha jadi orang soleh. Kenapa saya diuji seperti ini? Lihat. Kenapa saya diuji seperti ini? Saya udah berusaha jadi orang baik, kata dia. Subhanallah. Kita ngelihat nih orang sholat jam berapa tiap hari. Yang disalahin Allah, lihat. Perhatikan. Dia bukan ngelihat ke diri dia sendiri, dia nyalain Allah. Habis itu minjem duit. Mau ngapain? Mau beli HP iPhone 8 lagi. Nah, kita pinjemin. Biarin aja. Walhasil, itulah yang terjadi. Bagaimana sifat dari banyak manusia. Dia banyak menuntut dari Allah, tapi nggak pernah mau mengkoreksi dirinya sendiri. Nah, kemudian di antara bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang bisa membuat seorang masuk ke dalam surga, maka sebagaimana tadi kita sebutkan, adalah sholat. Sholat menjadikan seorang bisa masuk ke dalam surga. Dalam hadis Nabi SAW secara khusus mengatakan, Man amana billahi wa bi rasulihi
wa aqama sholata wa shoma ramadhana kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu dia mendirikan sholat, lalu dia berpuasa Ramadan, maka kewajiban bagi Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Apa yang dilakukan? Beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, jaga sholat, puasa Ramadan. Kewajiban bagi Allah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Lalu bukan cuma sholat wajib, begitu pula sholat sunnah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, man shalla fi yawmin wa laylah isnatai asyrata rak'ah. Barang siapa yang dalam satu hari sholat 12 rakaat, yaitu sholat sunnah, bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Kapan 12 rakaat itu? Arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla salatil ghadat. Dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Total 12. Jadi orang yang mau masuk surga, setelah sholat wajib, dia jaga sholat sunnah yang 12 rakaat ini. Janji dari Allah, bunyalahu baitun fil jannah. Dibikinin rumah di surga. Bukan cuma masuk surga, udah dibikin rumah di sana. Kemudian, di antara bentuk ketaatan kepada Allah yang bisa membuat seorang masuk surga adalah dia itu menjaga wudunya. Nabi SAW bersabda, ma min ahadin yatawadda'u fayuhsinul wudu'. Tidaklah seorang berwudu, fayuhsinul wudu, kemudian dia memperbagus, menyempurnakan wudunya, wa yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, yaqbal biqalbihi wa wajhihi alaihima, kemudian dia fokus dengan hatinya dan juga wajahnya ketika dia itu salat 2 rakaat, illa wajabatahul jannah, kecuali diwajibkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Dia wudu yang pertama, lalu kedua dengan sempurna, ada syaratnya. Dia wudu dengan sempurna. Yang ketiga, setelah wudu dia sholat 2 rakaat. Yang keempat, sholatnya fokus dengan hati dan wajahnya. Kenapa diberikan penekanan? Karena banyaknya orang yang sholat, fokusnya fokus wajah. Hatinya nggak ikut fokus. Dia bilang sholat, ya sholat. Wajahnya ngelihat tempat sujud. Tapi otaknya kemana? Wallahu alam. Keliling dunia. Bentar lagi umroh, bentar lagi jalan ke Eropa, kok kemana-mana nih. Wajahnya sih di situ, badannya. Nah, ingat barang yang hilang, macam-macam. Apa yang dia baca, ya bacaan aja. Dia nggak ngerti maknanya sama sekali. Keluarnya dari lisannya. Maka syarat yang keempat adalah yuqbilu biqalbihi wa wajhihi. Dia fokus dengan wajahnya dan hatinya. Maka dengan 4 syarat ini, kata Nabi, illa wajabat lahul jannah. Dia diwajibkan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian di antara bentuk ketaatan kepada Allah yang bisa mengantarkan kepada surga, nah ini di antara yang terpenting adalah haji mabrur. Nabi SAW mengatakan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah yang lain itu ada penghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Nggak ada yang lain. Bukan ini, bukan itu, langsung surga kata Nabi. Tapi perhatikan lagi syaratnya. Haji bukan cuma sekedar haji, tapi haji mabrur. Apa di antara syarat haji mabrur? La rafatha wala fusuqa wala jidal. Ketika haji nggak boleh berkata kotor, nggak boleh berbuat kefasikan, nggak boleh debat. Ada yang mau haji di sini? Tahun ini haji ada? Alhamdulillah. Bisa diingatkan. Tahun depan mudah-mudahan bisa haji. Yang di sini. Maka ketika haji, ingat syarat-syarat ini. La rafath, nggak boleh berkata kotor, nggak boleh menghina orang lain. La fusuk,
nggak boleh berbuat kefasikan, nggak boleh berbuat kemaksiatan sekecil apapun. Jangan. Dan sekarang makin orang mudah berbuat kemaksiatan dengan handphonenya. Maka orang hati-hati. Yang ketiga, wala jidal, nggak boleh berdebat. Kadang dalam kondisi haji ketemu orang macam-macam dari berbagai belahan dunia dan kondisi badan capek, disenggol tabrak sedikit, wah, senggol bacok, emosi langsung, nah, ngomel, dan ini banyak yang terjadi. Dan kita harus ingat ini syarat untuk haji mabrur. La rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Nggak boleh rafath, nggak boleh fusuk, nggak boleh jidal ketika haji. Maka ini syarat haji mabrur. Kemudian ibu-ibu semua, rahiman wa rahimakumullah. Yang ketiga, cara untuk masuk ke dalam surga. Tadi yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, bermuamalah dengan baik kepada masyarakat. Ini salah satu cara untuk masuk surga. Bermuamalah dengan baik kepada masyarakat. Bergaul dengan baik kepada masyarakat. Dan ini banyak diremehkan oleh kaum muslimin. Mereka menganggap seakan-akan masuk surga cuma lewat sholat. Yang penting baca Al-Quran. Padahal kita tahu dari dulu ajarkan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Keduanya harus dijaga. Karena Nabi SAW diutus bukan cuma mengajarkan bagaimana hubungan manusia kepada Rabb-nya. Tapi Nabi juga mengajarkan bagaimana hubungan manusia kepada sesama manusia. Bagaimana bahkan hubungan manusia kepada sesama makhluk Allah. Bahkan diajarkan sama Nabi. Maka dalam sebuah hadis ada seorang wanita pezina yang diampuni dosanya gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing. Ini kan muamalah kepada sesama makhluk Allah. Anjing ini nggak bisa bilang makasih, nggak bisa bilang syukron, nggak bisa bilang jazakallah khairan, nggak bisa. Jadi kalau dibiarin juga, tuh anjing nggak bakal ngomel. Tapi Islam mengajarkan untuk kita tetap berbuat baik kepada hewan, kepada binatang. Yang bahkan pezina ini dosa besarnya diampuni cuma gara-gara ngasih minum seekor anjing. Ini kan luar biasa. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, dan sholatlah kalian ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Maka untuk masuk surga gampang, kata Nabi. Dia sebarkan salam, dia bagikan makanan, dia sholat malam, masuk surga. Lihat, 2 dari 3 hal ini berhubungan sama masyarakat. Yang pertama dia sebarkan salam, nggak bisa orang salam sendirian. Kalau salam harus ketemu orang kan? Berarti Islam mengajarkan masyarakat atau kita untuk bersosialisasi. Bukan hidup sendirian. Kita nggak diajarkan untuk jadi orang eksklusif, tinggal di rumah aja, rumah masjid, enggak. Kita diajarkan untuk bersosialisasi. Punya tetangga, ada tamu, menyambung silaturahmi, orang tua, teman-teman, sahabat, kita jaga hubungan dengan mereka. Itu orang muslim, muslimah seperti itu. Dan gak cukup dari situ, Nabi katakan wa at'imut ta'am, bagikanlah makanan. Yaitu maksudnya rajinlah bersedekah. Jadi Islam mengajarkan bukan cuma menjaga hubungan dengan sesama, tapi menjaga hubungan antara kaya dan miskin. Kalau afsyus salam, sebarkan salam, terkadang sama sesama. Tapi bagikan makanan, kita nggak mungkin bagikan makanan kepada orang-orang sesama. Tapi kita bagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, akhirnya adanya hubungan di situ, sosialisasi antara orang kaya dan orang miskin akhirnya. Ini diajarkan dalam Islam. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Kemudian beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak bikin orang masuk surga, yang pertama adalah takwa kepada Allah, dan yang kedua adalah akhlak yang baik. Itu maksudnya takwa kepada Allah, yaitu amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang sunnah tersebut akhirnya membuat dia masuk ke dalam surga.
Husnul khuluq yaitu akhlak yang baik kepada masyarakat. Karena penyebutan dua hal ini tentunya maksudnya adalah prinsip utama dari Islam itu sudah dipegang sama mereka. Jadi sholat wajib ya tetap, semua kewajiban dijalankan. Itu merupakan modal utama semuanya. Kemudian di antara bentuk bermuamalah baik kepada masyarakat yang dijanjikan surga oleh Nabi SAW adalah menjaga lisan dan kemaluan. Nabi SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara dua rahangnya dan sesuatu yang berada di antara dua kakinya, maka aku akan menjamin baginya surga. Apa itu yang ada di antara dua rahang? Lidah kita, mulut. Apa yang ada di antara dua kaki? Kemaluan. Nabi menjamin surga buat orang yang bisa menjaga lisannya dan kemaluannya. Yaitu lisannya tidak mengatakan perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah. Dari kemaksiatan, kebid'ahan, sampai kekufuran. Nggak boleh keluar dari lisannya. Dan lisan ini berbahaya, ibu-ibu. Pengaruh lisan itu bukan cuma pengaruh yang kecil. Gara-gara lisan, anak bisa durhaka sama orang tua. Gara-gara lisan, suami istri bisa cerai. Gara-gara lisan, kakak beradik bisa bunuh-bunuhan. Gara-gara lisan, sahabat yang sudah lama, sudah kental, ribut, nggak mau tegur-teguran lagi. Gara-gara lisan, bahkan negara bisa perang sama negara yang lain. Cuma gara-gara lisan. Tersinggung, perang akhirnya. Dan ini sering terjadi. Itu semua pasti dimulai dari lisan. Makanya Islam benar-benar memperhatikan supaya kaum muslimin menjaga lisannya. Dalam hadis yang lain, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan-amalan yang bisa masukkan ke dalam surga dan juga menjauhkan dari neraka. Kemudian Nabi menyebutkan rukun Islam yang 5. Kemudian Nabi menyebutkan untuk memperbanyak sedekah, lalu sholat malam, kemudian puasa. Ada berapa berarti semua? Rukun Islam 5. Sedekah, puasa, sholat malam. 8 kan? 8 ibadah disebutkan sama Nabi SAW kalau kamu masuk surga atau terhindar dari neraka. Di akhir hadis, kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kamu mau kalau aku sebutkan sesuatu yang bisa mencakup semuanya? Kata Mu'adz, bala ya Nabi Allah. Tentu wahai Nabi Allah. Lalu apa kata beliau? Kuffa alaika hadha. Nih, jaga lisanmu. Semuanya diringkas sama Nabi SAW ke lisan. Nih, jaga lisanmu. Sampai Mu'adz mengatakan, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita katakan? Nabi mengatakan, saqilatka ummuka ya Mu'adz. Celaka kamu wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Banyak orang-orang yang ditarik di atas wajahnya nanti di hari kiamat gara-gara dosa lisannya sendiri. Gara-gara dosa lisannya sendiri. Maka lisan berbahaya. Belum ghibah, belum ngomongin orang, belum nipu orang lain, bukan ngakalin orang lain, macam-macam. Itulah makanya lisan ini harus selalu dijaga. Nabi mengatakan di antara aturan dari lisan adalah qul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Ini aturan yang mudah, gamblang, jelas, nggak pakai nanya. Kalau yang mau kita sampaikan kebaikan, ngomong. Kalau bukan kebaikan, maka yang bukan kebaikan kata para ulama ada 2. Yang pertama yang jelas-jelas bukan kebaikan. Isinya kedustaan, kebohongan, adu domba, hasad, dan lain-lain. Yang kedua, sesuatu yang masih kita ragukan, ini baik apa enggak? Kalau saya sampaikan ini, kira-kira nih si A dan si B bakal ribut apa enggak? Kalau saya sampaikan ini, kira-kira bakal fitnah apa enggak? Kalau kita masih ragu-ragu, apa jalan keluar kata Nabi? Auliyasmut, diem. Benar-benar yang keluar yang baik aja. Kalau bukan baik, diam, gak usah ngomong.
Sampai seperti itu Islam mengajarkan untuk seorang itu menjaga lisannya. Kemudian di antara bentuk muamalah yang baik lagi kepada masyarakat adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Nabi SAW mengatakan, man ada maridhan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin an tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi, mengunjungi temannya atau menjenguk orang sakit karena Allah, lihat kata-kata karena Allah, maka akan ada suara dari langit yang memanggilnya, kamu telah berbuat baik dan perjalananmu merupakan perjalanan yang baik, kamu telah mempersiapkan untuk dirimu sebuah tempat rumah di surga nanti. Apa yang dilakukan? Mengunjungi atau menjenguk karena Allah. Apa maksudnya mengunjungi temannya? Yaitu ziarah ke tempat temannya atau membantu hajat kebutuhan dari temannya. Temannya punya kebutuhan, dibantu sama dia. Atau temannya sakit, dijenguk sama dia. Kalau dia lakukan itu semua karena Allah, lihat, fillah. Bukan karena ada maunya. Bukan karena sekarang lagi sakit, kalau udah sembuh, biar ingat sama anak. Nah ini yang sakit, kadang kalau yang sakit orang kaya, pejabat, semua pada bilang, syafakallah, 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 dia cepat sembuh, cepat sembuh. Ada maunya semua penjilat. Cari muka. Nah, semua pada bilang begitu. Tujuan apa? Ketika nanti udah sembuh, jadi ingat sama anak. Kalau anak butuh apa-apa, dibantu sama dia. Nah ini bukan karena Allah. Sedangkan Nabi katakan di sini, yang dipersiapkan rumahnya di surga adalah fillah, yang melakukan itu semua karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya, untuk masuk ke dalam surga, tadi yang ketiga udah kita sebutkan, beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, bermuamalah yang baik kepada masyarakat, dan yang keempat adalah memperberat timbangan amal. Memperberat timbangan amal. Dan ini ibu-ibu semua, ini kerjaan kita tiap hari. Kerjaan kita tiap hari itu cuma mencari amalan yang bisa memperberat timbangan amal. Udah itu aja. Itu kita pasang di mindset kita, di pola pikir itu kita. Tiap hari itu kerjaan kita, gimana ya caranya hari ini untuk memperberat timbangan amal baik kita. Itu aja. Karena Allah Ta'ala mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan sebuah amal yang kecil, dia akan melihat balasannya. Barang siapa yang melihat sebuah amal buruk yang kecil, dia pun akan melihat balasannya. Lalu Allah katakan, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa yang timbangan amal baiknya itu lebih berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang penuh keridhaan. Itu maksudnya adalah surga. Jadi satu jalan keluarnya, perberat timbangan amal baik. Jadi nanti amal baik dan amal buruk bakal ditimbang. Kalau amal baiknya lebih berat, amal buruknya terhapus. Orang ini langsung masuk surga. Orang pasti punya dosa, orang pasti punya kesalahan, tapi ntar semua ditimbang. Ini terkadang jawaban dari orang yang mengatakan SJMJ, sholat jalan, maksiat jalan. Apa tuh STMJ? Sholat terus, maksiat terus, STMJ lagi. Apa kita jawab ke mereka? Kita jawab ke mereka, ya kita tentunya mengharapkan namanya maksiat harus berhenti. Tapi pada akhirnya nantinya, semuanya bakal ditimbang sama Allah. Semua bakal ditimbang. Kalau ternyata amal baiknya lebih berat, dia masuk surga. Kalau ternyata amal baiknya lebih ringan, dia masuk neraka. Itulah yang bakal terjadi. Makanya ini kerjaan kita tiap hari. Dan ternyata dalam banyak hadis, Nabi SAW menyebutkan beberapa amalan yang bisa memperberat timbangan amal. Di antaranya, zikir kepada Allah. Secara khusus adalah zikir, kata beliau, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Yaitu dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan keduanya dicintai sama Allah, adalah zikir dengan
Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Kita berulang subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kita baca terus di kapanpun waktu kita. Atau di hadis yang lain, di antara zikir yang bisa memperberat timbangan adalah zikir alhamdulillah dan juga subhanallah. Maka itu ucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kapanpun waktunya. Nggak perlu beres sholat. Kapanpun. Ketika kita lagi aktivitas, ada yang lagi kerja, ada yang lagi di rumah, ada lagi duduk-duduk, ada yang lagi tiduran, ada lagi main HP. Kalau kita sempat, kita ucapkan terus. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu zikir. Itu salah satu cara yang paling efektif untuk memperberat timbangan amal baik. Dan kemudian, zikir yang terbaik, tadi kita sebutkan alhamdulillah, ada subhanallah, kemudian ada subhanallahil azim, subhanallah wa hamdi. Zikir yang terbaik adalah zikir la ilaha illallah. Itu adalah zikir yang terbaik. Ingat, la ilaha illallah secara sempurna, nggak dipotong-potong. Nggak dengan la ilah, nggak. Nggak dengan hu, nggak. Tapi sempurna, la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis disebutkan, walaupun sanadnya diperselisihkan oleh para ulama, tetapi maknanya disepakati, adalah ketika Musa berkata kepada Allah, Ya Rabb alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan kepadaku sebuah zikir yang dengan itu aku bisa berzikir dan berdoa kepadamu. Lalu Allah katakan, Ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Lalu Musa katakan, Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, semua hamba-hambamu bilang la ilaha illallah. Maksudnya Musa mau sesuatu yang spesial. Ini hamba-hambanya yang lain nggak bisa ngomong sama Allah. Musa bisa ngomong langsung sama Allah. Maka tentu Musa mau sesuatu yang spesial, istimewa kan? Musa kan dapat julukan sebagai Kalimullah. Kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah. Makanya mumpung bisa berbicara langsung sama Allah, minta sebuah amalan khusus. Tapi ternyata Allah katakan, bilang la ilaha illallah. Lah itu amalan semua juga bisa. Lalu apa kata Allah? Ya Musa, Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau langit beserta 7 lapisnya dan bumi beserta 7 lapisnya diletakkan di sebuah bagian timbangan, dan kata la ilaha illallah diletakkan di bagian timbangan yang lain, niscaya tulisan la ilaha illallah lebih berat daripada semuanya. Lebih berat daripada itu semua. Maka perhatikan bagaimana Allah nggak memberikan zikir yang lain. Menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu yang terbaik. Nggak ada lagi di atasnya. Itu menjadi yang terbaik. Dan ini harus menjadi kebiasaan kita. Kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan perhatikan betapa seringnya kita ini bilang la ilaha illallah dalam satu hari. Dalam sholat kita bilang la ilaha illallah. Kemudian dalam azan, muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita diperintahkan untuk apa? Faqulu mithla ma yaqulul muadzin, kata Nabi. Katakanlah persis seperti yang disampaikan oleh muadzin. Jadi ketika muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, kita juga katakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah ketika azan. Berapa kali dia bilang la ilaha illallah? Muadzin berapa kali bilang la ilaha illallah dalam azan? 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Kemudian ditutup azan dengan apa? La ilaha illallah. Nah, kita diperintahkan untuk ikutin terus. Nah, sekarang berapa kali azan dalam satu hari? Jadi berapa kali kita ngulangin la ilaha illallah? Itu syariat secara tidak langsung nyuruh kita untuk memperberat timbangan amal baik kita. Untuk kita ikutin karena tanpa kita sadari. Nah, jadi ini yang harus selalu menjadi kebiasaan kita. Nah, kemudian yang terakhir dari memperberat timbangan amal adalah mengurus jenazah. Ini salah satu amalan untuk memperberat timbangan amal baik. Nabi SAW bersabda, "Man tabi'a janazatan hatta yusalla 'alaiha wa yufragha minha falahu qiratan." Barang siapa yang mengikuti jenazah
sampai disolatkan, sampai selesai, maka baginya 2 qirat. Wa man tabi'aha hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang ngikutin sampai sholat aja, nggak sampai dikuburkan, maka baginya 1 qirat. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahuwa athqal fi mizanihi min Uhud. Demi Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya 1 qirat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Gunung Uhud di kota Madinah itu gunung batu, bukan gunung tanah, gunung batu. Yang dia itu membentang sejauh 8 km. 8 km gunung Uhud. Nah, qirat kata Nabi, 1 qirat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Dan Nabi katakan orang dapat 1 qirat kalau dia cuma sholat. Adapun kalau dia sholat sampai menguburkan, maka dia akan mendapatkan 2 qirat, yaitu sholat jenazah. Maka buat ibu-ibu bisa mendapatkan 1 qirat, yaitu dengan dia mensolati. Karena ibu-ibu nggak boleh ngikutin jenazah ke kuburan. Nah, wallahu a'lam, sampai di sini kajian kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Nah, iya, mandikan jenazah termasuk ngurus. Mandikan jenazah. Kata Nabi SAW tadi, barang siapa yang dia itu ittaba'at janazah, thumma yusalla 'alaiha, dia urus jenazah itu, kemudian dia sholatkan, maka baginya 1 qirat. Dia urus itu ya termasuk dimandikan, dikafani sama dia, kemudian disolatkan, maka baginya 1 qirat. Ya? Iya, tentu dia dapat juga keutamaannya, tentu, jelas. Iya, dapat. Apalagi kalau dia mandiin, dia juga yang nyolatin. Sekarang lagi haid. Sekarang lagi haid. Kenapa nggak disolatin? Kalau kita memandikan jenazah kan kita harus mandi kunut dulu kan? Ya kan harus mandi dulu, harus mandi itu. Iya, kenapa nggak disolatin sekalian? Kan habis mandi ditanya. Iya, habis itu sholatin aja di situ. Mandi habis itu sholatin di situ kan nggak apa-apa. Nggak perlu sholatin di masjid. Maksudnya sebelum dibawa ke masjid jenazahnya, sholatin sendiri aja, nggak apa-apa. Iya, setelah selesai semua dikafani, semuanya langsung sholatin di situ. So, di manakah keberadaan orang yang sudah meninggal? Apakah sudah ada orang-orang tertentu yang di surga seperti Nabi Idris dan juga Nabi Isa? Nah, keberadaan orang yang sudah meninggal ada di alam barzakh. Ada di alam barzakh. Adapun Nabi Isa alaihissalam, maka dia itu diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Adapun surga yang disiapkan bagi orang-orang mukmin nanti, maka belum ada penghuninya sekarang. Karena yang pertama kali nanti akan masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Pintu surga itu tidak akan dibukakan kecuali Nabi SAW yang minta untuk dibukakan. Ustadz, apakah benar orang munafik kekal di neraka? Nah, munafik maka dilihat dulu. Kalau dia munafik asli, apa itu munafik asli? Munafik asli itu aslinya orang kafir, tapi dia itu berbaju muslim. Dia orang kafir berbaju muslim. Itu munafik asli namanya. Pura-pura Islam. Dia pura-pura Islam dengan tujuan untuk menipu kaum muslimin, merusak Islam dari dalam, dan tujuan macam-macam. Ini munafik asli. Maka apa hukumannya? Hukumannya persis seperti orang kafir, malah lebih berat. Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik akan berada di keraknya neraka. Maka dia bakal lebih berat daripada orang-orang kafir. Adapun orang-orang munafik maksudnya adalah orang muslim yang kemudian sering nipu orang lain, sering berdusta sama orang lain, tapi dia tetap orang muslim, hatinya itu orang muslim, maka dia orang muslim, dia nggak bakal kekal di neraka. Nabi menyebutkan ada 3, atau di hadis yang lain ada 4 dari tandanya orang-orang munafik. Kalau dia cerita, dia sering bohong. Kalau diberikan amanah, dia sering khianat. Kalau berjanji, sering dia ingkari.
Maka orang muslim yang mengerjakan 3 hal ini, dia memiliki sebagian dari sifatnya orang-orang munafik. Tapi bukan berarti kemudian dia itu kekal di neraka, enggak. Ketika dia bertobat, maka diampuni oleh Allah Ta'ala. Ketika dia minta maaf kepada orang yang dizolimi, dimaafkan, ya sudah selesai urusannya. Maka dia nggak bakal kekal di neraka. Yang kekal di neraka adalah orang munafik yang asli, yaitu orang kafir yang berbaju orang muslim dengan tujuan untuk menipu. Nah, mengenai mengantarkan jenazah Ustaz ya, itu haram mutlak ya Ustaz ya untuk perempuan. Karena ada pernah Hana lihat, karena dia ibunya, dia ikut juga Ustaz, padahal dia sudah paham. Nah, iya, apakah wanita tidak boleh mutlak mengikuti jenazah atau datang ke kuburan? Maka di sini para ulama memang berselisih. Ada sebagian yang memperbolehkan dengan syarat yang ketat, dan yang satu lagi tidak memperbolehkan sama sekali mutlak. Dan yang menjadi hadisnya adalah hadis Nabi SAW, la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Nabi sampaikan. Maka sebagian ulama mengartikan, yaitu wanita itu dilarang benar-benar mutlak ziarah kubur. Tapi sebagian lain yang mengatakan, lafaz yang digunakan oleh Nabi SAW di sini adalah zawarat, yaitu wanita yang sering berziarah. Kalau sering, maka itu nggak boleh. Adapun kalau sekali-sekali, atau dia ke kuburan karena mengantarkan saudaranya yang meninggal, atau anaknya tadi yang meninggal, maka nggak ada masalah. Dan ini yang pendapat ini yang lebih anak pilih. Wallahu a'lam. Iya. Ustaz, saat ingin tahu ilmu tasawuf itu apa ya Ustaz? Apa? Kadang diajak teman untuk kajian tasawuf gitu. Tasawuf. Gitu, ya. Ilmu tasawuf, wallahu a'lam. Ya, yang sampai yang anak ketahui, ilmu tasawuf pada ilmu bagaimana seorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun terkadang banyak cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita pilih adalah jalan yang memang jelas-jelas diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalau memang sebuah zikir itu diperintahkan oleh Nabi, maka kita kerjakan. Sebuah ibadah diperintahkan oleh Nabi SAW, kita kerjakan. Ada seorang yang dia mengatakan dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dia membuat sebuah ibadah-ibadah yang tidak diajarkan. Dia berzikir, ayo kita zikir la ilaha illallah 1.000.000 kali. Ayo kita zikir Alhamdulillah, kita bagi 100.000 kali, sama-sama semuanya. Nah ini nggak betul, ini nggak pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, setelah Nabi SAW meninggal dunia, pernah mendapati beberapa orang yang berkumpul di dalam masjid. Yang kumpulan-kumpulan ini, setiap kumpulan di situ ada pemimpinnya. Lalu pemimpinnya mengatakan kepada bawahannya di situ, berzikirlah Allahu Akbar 100 kali. Kemudian berzikir mereka bareng-bareng 100 kali. Zikir Alhamdulillah 100 kali. Kemudian Alhamdulillah bareng-bareng lagi 100 kali. Maka ditegur sama Ibnu Mas'ud. Sebabnya bukan karena zikirnya yang jelek, tapi tata caranya yang salah. Nah, jadi dua hal ini kita juga harus perhatikan. Bagaimana untuk kita bertakarub kepada Allah harus dengan cara yang benar. Maka di antara cara yang benar adalah mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus terbiasa untuk kritis. Terbiasa untuk kritis. Bagaimana orang muslim itu dilatih untuk menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Maka kita harus terbiasa kritis dengan ibadah kita, dengan sholat kita. Apakah sholat saya ini sudah benar? Sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita disampaikan oleh teman kita tentang salah satu tata cara untuk ibadah, maka jangan malu-malu untuk bertanya dalil dari mana. Ulama Ahlussunnah yang mana yang menganjurkan untuk melakukan demikian, dan lain-lain. Nah, Ustaz, bolehkah kita menolak orang yang ingin menjenguk kita saat kita sakit? Ya boleh, nggak ada masalah. Kalau dia memang sedang waktunya istirahat, misalkan, dia nggak mau ada yang jenguk, misalkan, maka nggak ada masalah. Atau sebab yang lain, karena dia khawatir kondisinya yang sekarang mengganggu orang, misalkan. Dia kondisinya nggak seperti dia waktu sehat, misalkan. Dia khawatir akhirnya mengganggu orang lain, nanti difoto apa segala macam, maka dia bilang, nggak usah jenguk saya dulu, nanti aja jenguk saya, doakan saya aja. Itu nggak ada masalah seperti itu. Nah, jadi nggak ada masalah.
Baik, cukup? Nah, cukup. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.